forum kita pada pagi hari ini di webinar Healing White Quran dengan tema insya Allah kita akan membahas tentang agar tilawahmu sampai ke hati. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama dibersamai oleh Ustadz Reza Rendi. Beliau tentu sebagai founder dari PPA Institute dan juga sebagai produser film PPC, Perjalanan Pembuktian Cinta. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton di sini film PPC? Udah ada yang nonton? Oke. Semoga nanti bisa nonton ya kawan-kawan semuanya untuk film PPC. Alhamdulillah sudah siap. Oke. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita, manusia paling agung dan Nabi yang paling mulia. Yang kemudian beliau juga adalah pimpinan tertinggi dari agama ini dan sudah seharusnya kita selaku umatnya untuk meneladani syariat sikap beliau dan juga mengamalkan syariat dan sunnah beliau. Dan kemudian teman-teman semuanya, perkenalkan kembali Ane Azmi Hanif yang insya Allah akan memandu rangkaian acara hari ini. Kalau teman-teman yang lama yang kemarin udah gabung mungkin udah kenal. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada kawan-kawan yang baru saja bergabung di hari ini. Selamat datang dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua sudah mendaftar di webinar Healing White Quran. Yang pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang agar tilawahmu sampai ke hati. Karena rasa-rasanya kadang kerap kali kita tilawah membaca Al-Quran tapi kita kurang khusyuk, kemudian juga Al-Quran kita seolah kita abaikan begitu saja tanpa kita mengamalkannya atau bahkan tanpa kita mempelajarinya lebih lanjut. Nah ini sebuah problem teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya sekedar buta huruf Al-Quran saja yang menjadi problem di Indonesia, pun problem selanjutnya adalah ketika orang yang sudah mulai bisa membaca, namun bacaan tersebut masih sulit untuk tersentuh ke hati kita gitu ya. Dan teman-teman tentunya untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini juga menambah ruh iman kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Raihan Fadilah. Pada Rafa dipersilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbalik
pada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setan menggoda mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu terjadi karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang pada apa yang diturunkan Allah. Kami akan mematuhi dalam beberapa urusan. Padahal Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka serta memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu terjadi karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Oleh karena itu, dia menghapus pahala amal-amal mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kurang lebihan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Jazakallah khairan katsiran Rehan Fadilah atau Rafa yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan tentunya alhamdulillah kawan-kawan semuanya, kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu sekali yang dibacakan oleh Akh Rafa barusan, dan tentunya kita sama-sama berdoa juga berharap semoga kita yang mendengarkan dan khususnya yang membacakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semuanya, berhubung kita sebentar lagi akan memasuki rangkaian acara inti, yaitu mendengarkan materi dari Ustadz Reza Rendi, insya Allah, yang kemudian beliau juga sebagai founder dari PPA Institute, kemudian juga beliau juga sebagai produser film PPC atau Perjalanan Pembuktian Cinta. Namun sebelum kita masuk dalam rangkaian acara inti dan sebelum kita sama-sama mendengarkan ilmu dari gurunda kita, untuk itu Ani mau melihat nih seberapa siap kira-kira teman-teman untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Tentunya kesiapan itu dimulai dari saat teman-teman semuanya berkenan untuk menghidupkan atau menyalakan kameranya. Jadi dipersilakan kepada kawan-kawan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kawan-kawan semua, Ani mau minta kawan-kawan semua untuk dapat merename namanya. Nama underscore domisili, silakan untuk dapat di-rename terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman silakan yuk kita absen dulu di bawah di kolom chat tentunya, sambil kita sebut dari mana aja nih kita hadir. Dari Bekasi kah, dari sebut nama daerah kita. Misalkan Bandung hadir, Bekasi hadir gitu. Silakan disebut kawan-kawan semuanya. Silakan absen di kolom chat. Ya, Ane tunggu. Oke, dari Pati, Masya Allah hadir ya. Dari mana lagi nih kira-kira nih? Bekasi hadir, luar biasa. Satu pulau kita. Lampung hadir, siap. Jawa Tengah hadir, Sulawesi hadir. Oke. Mana lagi nih? Subang hadir, Gresik hadir. Jakarta hadir. Oke. Lagi-lagi mana lagi nih? Yang Bekasi satu planet kita ya. Afwan sedang sakit jadi off cam. Oke, siap. Bangka Belitung luar biasa, Bogor siap. Bekasi, oke. Bekasi lagi. Bekasi Pride. Siap, mana lagi nih? Oke. Sorry. Jadi kan jadi kelihatan ya kawan-kawan semuanya. Jadi enak. Teman-teman bisa lihat semuanya. Dan oke, terima kasih kawan-kawan semua udah absen. Masih terus dilanjut ya untuk absennya ya. Jadi jangan berhenti, teman-teman yang baru bergabung ahlan. Dan silakan untuk dapat merename namanya, nama underscore domisili. Supaya kita tahu dari mana aja asal teman-teman semuanya. Ya. Karena teman-teman semuanya Zoom meeting ini sebuah nikmat luar biasa gitu ya, fasilitas yang luar biasa yang diciptakan oleh manusia itu sendiri gitu ya. Dan ini adalah hikmah dari corona itu. Karena dengan Zoom ini kita bisa berkumpul gitu ya dari berbagai macam daerah gitu. Kita bisa berkumpul dan juga bisa menuntut ilmu bersama gitu ya. Dan alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ilmu dari Ustadz Reza Rendi. Namun sebelumnya Ane akan membacakan CV terlebih dahulu gitu ya, secara singkat.
Mungkin untuk lengkapnya nanti ketika beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi kawan-kawan semuanya, beliau adalah produser dari film PPC atau Perjalanan Pembuktian Cinta dan juga sebagai founder dari PPA Institute. Nah, kawan-kawan di sini kan dari berbagai macam daerah ya. Ada yang udah pernah nonton film PPC belum? Perjalanan Pembuktian Cinta. Karena kalau mungkin di antara teman-teman udah ada yang pernah atau ada yang belum gitu. Karena kalau di Bekasi nih udah nggak ada. Kemarin aneh cari-cari di KCM gitu nggak ada, di Mall Pondok Gede udah nggak ada gitu. Mungkin dari teman-teman udah pernah nonton bisa berbagi pengalaman mungkin? Belum Kak? Oke, sudah pernah. Wah, luar biasa di Bandung ya. Sudah pernah. Oke. Kak Rahma, Rahma ya, Rahma. Aneh mau ngajak ngobrol dulu nih Kak Rahma ya. Kak Rahma kan sudah pernah nonton film PPC mana Kak Rahma? Halo Kak Rahma. Mana nih Kak Rahma? Halo, Kak Rahma mana Kak Rahma? Boleh di-unmute Kak? Mana ini? Iya, Ustaz. Oh iya, siap. Kak Rahma udah pernah nonton film PPC ya? Apa Iya, kira-kira hikmah yang bisa alhamdulillah Kak Rahma sudah. pakai yang Kak Rahma dapat? Alhamdulillah banyak banget yang bisa diambil pelajarannya dari film PPC itu. Banyak memotivasi sebagai anak sendiri yang sama-sama penghafal Quran gitu. Masya Allah pokoknya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang film PPC atau Perjalanan Pembuktian Cinta ini memberikan pelajaran yang luar biasa ya Kak Rahma ya? Yang Iya, Masya tentunya Allah, Ustaz. sangat relate gitu ya bagi seorang penghafal Quran. Gitu ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih Kak Rahma gitu ya. Terima kasih Kak Rahma dan izin untuk menyapa terlebih dahulu. Sebentar. Baik, alhamdulillah kawan-kawan semuanya, Ustadz Reza Randy sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Anda mau nyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Ustadz, mohon izin sebelumnya Ustadz, Ane izin untuk membacakan CV Antum terlebih dahulu. Profil dari Antum. Kawan-kawan semuanya, Ane akan membacakan profil dari Ustadz Reza Randy ya. Pertama, beliau sebagai founder dan master trainer PPA dan Heart Mastery Get the Miracle dan penulis buku bestseller Pola Pertolongan Allah dan Pesan Cintanya. Kemudian beliau juga membina lebih dari 300.000 orang di seluruh Asia, luar biasa. Kemudian beliau juga certified Dai Majelis Ulama Indonesia, komisaris PT Panca Pola Anugrah, Direktur Spiritual Speaker Academy, kemudian Direktur PT Emas Optimasi Abadi, Logam Mulia EOA, Gold tahun 2020 sampai 2022. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Dewan Ketua Dewan Pembina Yayasan Abdul Yatama Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai pembicara nasional dan internasional. Beliau juga sebagai produser film layar lebar Perjalanan Pembuktian Cinta, nasyid writer beberapa nasyid di Indonesia, PPA dan kemudian PPA sudah terselenggara lebih dari 2.800 angkatan rutin di 130 kota di 3 negara. Luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Kemudian juga ribuan pesertanya mengalami keajaiban pertolongan Allah dalam berbagai kasus hidupnya. Kemudian bersama PPA, manajemen dan alumni mendirikan 47 rumah tafil, rumah sehat, dan rumah peradaban dengan total 3.000 santri. Dan tentunya masih banyak sekali gitu ya pencapaian-pencapaian beliau gitu ya yang hari ini insya Allah akan membersamai kita dan juga akan mentransfer ilmunya. Bersyukur sekali kawan-kawan semuanya bisa hadir di sini dan juga mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan beliau. Dan kita sama-sama berharap agar kawan-kawan semuanya bisa mempersiapkan catatannya itu dengan baik dan silakan dicatat seluruh materi yang didapat dari Ustadz Reza Randy nanti. Dan di akhir kawan-kawan bisa post buat desain semenarik mungkin, bisa post ke Instagram, Instastory kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Quranic Relationship dan juga Instagram Ustadz Reza Randy. Karena untuk postingan terbaik insya Allah akan kami repost. Seperti itu kawan-kawan semuanya.
Dan alhamdulillah Ustadz Reza Randy sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Reza Randy untuk dapat sharing kepada kami semua dengan dengan tentunya kami berharap gitu ya agar ilmu yang disampaikan Ustadz Reza Randy gitu bisa kami dapatkan dengan baik dan juga bisa kami amalkan, bisa kami praktekkan. Tafadhol Ustadz. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua guys? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Moga-moga juga imannya sehat. Karena ada orang-orang sakit, imannya justru hidup. Ada orang-orang sehat, imannya mati. Lah iman itu, antum dengan keimanan itu bisa ngelihat beyond your eyes. Bisa ngelihat lebih daripada menggunakan mata. Antum bisa ngelihat yang tidak terlihat. Bukan setan ya. Tapi melihat kemahakuasaan Allah, pesan cintanya Allah, kebaikannya Allah. Bahkan antum bisa menemukan kebaikan Allah yang banyak banget di antara masalah yang kayaknya gede banget ya yang lagi kita hadapin hari ini. Nah, kalau udah kayak gitu, antum siap ngadepin semua hal insya Allah. Yang izin Allah. Itulah iman. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana langsung nih izin share screen ya. Sebentar, sudah terlihat slide-nya? Kita interaksi di kolom chat aja ya. Sudah kelihatan? Oke ya. Sudah Ustazah. Insya Allah saya umat laki-laki. Siap, siap, siap. Sekarang saya cek sound laptop. Sound laptopnya kebesaran apa enggak segini? Terlalu besar atau cukup? Atau suara saya kebanting? Cek, cek. Suara laptopnya dulu aman apa enggak? Aman ya? Oke. Terus yang terakhir, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, kalau gitu siap. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Qur'an. Warnai lisan kami dengan Qur'an. Pandangan kami dengan Qur'an. Akhlak kami dengan Qur'an. Cara kami berpikir dan memutuskan dengan Quran. Ya Allah ajarin agar kami bisa ngelihat siapa diri kami sendiri. Banyak ya Allah, bahkan termasuk kami yang jalanin hari biasa banget, nggak ada rasanya. Kami ngaji, kami sholat, kami zikir, tapi hilang rasa ya Allah. Bahkan celakanya kami ngerasa itu adalah hal yang biasa.
Ya Allah, jangan palingkan kami ya Allah dari apa yang kau inginkan. Ya Allah, ajarin kami ya Allah jadi hamba-Mu yang baik dan benar, bukan yang terlihat baik dan terlihat benar, bukan yang merasa baik dan merasa benar. Apalagi parahnya ya Allah, mempertontonkan kebaikan dan kebenaran hanya untuk dapat pujian. Maafin ya Allah ya, kami sering minjem nama-Mu untuk gedein nama sendiri. Kangen ya Allah, kangen ngobrol sama Engkau dengan hati hamba. Kangen ya Allah, kami ngobrol apa adanya tanpa ada topeng-topeng kepalsuan. Kangen ya Allah, jadi hamba-Mu yang baik. Maka izinkan pagi ini ya Allah, kami bukan ikut seminar. Enggak, kami tempuh jalan pagi ini ya Rabb, di akhir Ramadan ini ya Allah. Semoga bisa nambel bolong-bolongnya Ramadan terakhir kemarin. Kami banyakin tilawah, kami banyakin sholat malam, kami jaga diri kami di siangnya. Tapi rasa-rasanya ya Allah, tidak ada setitik air mata pun yang muncul dari kesadaran bahwa kami ini siapa, Engkau ini siapa ya Allah. Kami ini buta ya Allah. Hidup sekedar hidup, makan sekedar makan, sholat bahkan sekedar sholat. Gak banyak ya Allah contoh orang-orang yang tersesat tapi gak sadar sedang tersesat. Atau jangan-jangan kami yang merasa udah dapat petunjuk padahal sedang belok. Maka hari ini kami datang, izinin kami balik sekotor apapun, sekeras apapun, semaksiat apapun. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, ajarin kami tentang pesan cinta-Mu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enak ya kalau ngomong apa adanya sama Allah, nggak pakai topeng. Maksiat bilang maksiat, salah bilang salah, kangen bilang kangen. Itu nikmat banget, kejujuran ngobrol sama Allah tuh jarang. Maka coba kalau mau doa, mau ngomong sama Allah, antum rasain dulu apa yang antum mau ngomongin. Nah, terus ngomong deh apa adanya. Pakai bahasa antum aja, nggak usah dibagus-bagusin. Bahasa kejujuran. So guys, pagi ini saya mau makasih dulu lah sama Quranic Relationship. Serius, bukan karena ada orang di sini saya terima kasih, bukan. Tapi saya makasih dengan kayak gini tuh sebenarnya saya yang butuh. Saya butuh banyak berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Makasih loh. Saya udah diingetin lagi dengan bahwa Quran itu
bukan sekedar bacaan berpahala. Jadi thanks guys. Hari ini banyak orang tuh jalanin hidup baru sekedip mata udah SD, sekedip mata udah SMA, sekedip mata udah kuliah, sekedip mata udah punya anak. Dan kayaknya waktu cepet banget, ya nggak sih? Padahal ada orang-orang yang menjalani hidup itu dengan kenikmatan luar biasa guys. Tahu nggak siapa? Orang yang bisa membaca pesan cintanya Allah. Orang yang bisa menemukan dirinya dan menemukan Allah lewat Quran. Hanya pagi ini judulnya kan bagaimana tilawahmu sampai ke hati. Saya singkat mindful recite. Bagaimana baca sepenuh kesadaran, sepenuh cinta. Mau gak sih? Aneh nanya gitu dulu deh. Mau apa enggak? Jadi mesra banget bacaan. Bahkan bisa patah lagi baca Quran tuh bisa patah. Tiba-tiba antum terdiam di satu kata. Nunduk dan nangis. Bahkan melanjutkan kalimat berikutnya antum gak sanggup. Dan itu indah banget. Mau gak? Kan ajarin caranya. Enggak. Gaya banget ngajarin. Sharing. Mau? Good. Mau banget, mau aja. Tahu nggak orang yang paling cerdas itu kayak gimana? Siapa? Jangan jawab orang yang minum antangin ya. Tahu nggak orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang belajar dari pengalaman hidupnya. Bukan. Berarti dia masih bodoh. Kenapa? Karena harus trial error dulu. Hidupnya habis di situ. Tahu nggak orang yang paling cerdas siapa? Orang yang belajar dari pengalaman hidup orang lain. Berarti antum cerdas. Kenapa? Karena nggak harus ngalamin yang itu. Gitu. Dia udah ngalamin, dia ngelewatin, antum ambil, berarti antum memangkas hidup antum puluhan tahun. Nggak harus ngalamin itu. Nggak lagi mencari. Maka nih guys, Anda mau sharing pengalaman bertahun-tahun Anda nih sama Quran. Ambil ini. Mudah-mudahan mempercepat progres hidup antum semua. Dan Anda mau ngasih tahu, hal yang Anda mau sampaikan ini adalah hal paling penting yang mengubah hidup Anda. Oke ya, bismillah. Kita mulai. Salam kenal. Bagi yang belum kenal, ini dibaca aja lah. Gak penting-penting banget. Yang penting antum kenal diri antum sendiri, kenal sama Allah. Nah itu yang paling penting. Anda cukup dikenal nama aja. Nah kalau ada yang mau follow silakan IG Anda tuh Reza Randy. Kalau IG filmnya film PPC. Nah kayaknya seru tuh nanti. Mau nggak kita nobar bareng sama Anda sama istri juga? Film PPC bareng Quranic relationship. Satu bioskop full kita yang nonton. Mau nggak? Habis itu kita kajian tuh, bedah bareng tuh filmnya. Tuh mau banget admin, tolong dibikinin eventnya. Oke, lanjut. Karena tuh agak gregetan sebenarnya sama orang yang ada Quran di rumahnya, dia baca sekenanya, dan dia masih stres, pusing-pusing nyari solusi hidupnya, sampai nangis-nangis. Tuh mas, masalah saya berat banget. Dalam hati saya tuh, yuk bisa yuk. Quran itu loh, solusi semua di situ. Really,
literally, beneran, bukan filosofis ini. Ini bener. The most powerful thing in this universe is Al-Quran. Hal paling powerful di dunia ini itu Quran. Satu ayat aja, bahkan jangan satu ayat, satu kata aja. Antum kalau bener-bener praktekin, itu dahsyat. Saking dahsyatnya bukan pakai shin, pakainya shot. Dahsyat. Nah, ada tunjukin ya guys, testimoni-testimoni orang-orang yang praktek Quran. Bukan sekedar baca nih, tapi menghidupkan Quran. Ini kawan Nanda namanya, Nanda. Dia dapat setelah praktek Quran, dia dapat coaching sama mentoring senilai 200 juta free. Udah gitu, dia pebisnis. Dikasih uang sama investor 275 juta. Orangnya nggak mau bagi hasil dan nggak mau dibalikin. Praktek Quran. Praktek Quran kayak gimana sih mas? Nanti kita bahas, oke? Ini Ustadz Ana. Praktek cuman surat Ali Imran ayat berapa ya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ali Imran 20 ya kalau nggak salah ya. Nanti dicari deh. Praktek itu doang, satu ayat doang. Dan itu baru satu hal kecil yang dirubah. Dan itu baru satu hari. Tiba-tiba besoknya begini. Ustadz mau kuliah lagi nggak? Ana bayarin sampai doktoral. Kapanpun antum siap. Beuh. Ada yang mau kuliah ke Mesir nggak? Jadi mahasiswa Madinah sana mau nggak? Ih, di sini loh guys. Segitu gregetannya di sini loh guys. Caranya, jalan tolnya. Kita bahas. Ini kawan saya, anaknya kena jantungnya tuh bocor parah. Tinggal fungsi jantungnya 25%, 4 klepnya bocor habis. Katanya harus dioperasi dan itu pun katanya mentok sampai 30%. Praktek Quran. Dia WA-ana begitu. Mas, dicek lagi mas, ternyata setelah praktek Quran mas. Dokternya sampai bingung. Heran. Kok bisa fungsi anaknya jantungnya udah lompat sampai ke 49%. Padahal belum dioperasi. Tadinya katanya mentok 30%. Dan sekarang hampir mau sembuh. Bocornya itu udah tinggal 1 titik aja. Udah nikah malah. Quran guys. Ini banyak banget deh. Ini suaminya berubah. Ini gak jadi operasi. Ini tahadus binimah ya. Ini anak sendiri. Praktek yang tadi. Ali Imran yang tadi. Tiba-tiba jam 4.51 ada yang ngasih rumah. Gratis. Siapa bilang beli rumah pakai uang? Gratis. Serius. Ini deh. Rumah gratis di daerah Bogor. Anda dikasih mobil tuh. Gratis. Aduh. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Makanya kalau judulnya agar tilawahmu sampai ke hati. Aduh, sayang banget kalau nggak sampai hati gitu. Sebenarnya jadi. Aduh, antum lagi pada nyari apa sih? Baca Quran sampai nggak ke hati. Padahal segitu kerennya Quran. Nanti kita bahas. Udah lah banyak banget. Ya. So, pertanyaan saya, are you the next? Apakah teman-teman yang akan dirubah selanjutnya sama Quran siap untuk merubah hidup atau diubah dengan Quran? Masya Allah. Yang jawab saya doain akan dapatnya lebih semoga. Amin, insya Allah ya. Good. Yuk kita mulai dari sini yuk. Gimana kabar antum? Sahabat antum itu
Kemudian ya, oke. Saya rubah dulu bentar. Ini aman. Kita cek dulu. Aman apa masih sama aja? Oke, saya ulang deh kalau gitu. Nah, nah, kalau sekarang gimana? Udah oke. Oke. Nice. Yuk, gimana? Ini pertanyaan. Sorry. Ini adalah pertanyaan yang membutuhkan kejujuran, guys. Antum kalau mau mesen apa namanya? Gojek gitu ya. Itu settingannya apa? Settingannya itu dari mana mau kemana kan gitu ya. Berarti antum harus tahu lokasi antum dulu sekarang. Kalau dia ngerasa saya mau ke Cirebon dan dia ngerasa udah di Cirebon, kira-kira dia pesen Gojek apa enggak? Kira-kira dia jalan apa enggak? Itu aja pertanyaan. Antum pengen ke Cirebon, tapi ngerasanya udah di Cirebon, akan naik mobil itu apa enggak? Akan bergerak jalan apa enggak? Jawab. Suara aman kan? Anda harus memastikan dulu keamanan Anda. Kurang jelas. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih ya kayak. Bentar. Izin saya close dulu bentar. Oke, insya Allah udah beres. Tes. Gimana sekarang? Sudah aman kalau sekarang? Nah, iya ya kayaknya tadi settingan itunya tadi. Oke. Gak usah dibahas lagi. Kita fokus lagi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab sama antum semua guys. Dengan jujur. Gak bisa pakai kalimat normatif. Kenapa? Karena pengakuan adalah pintu awal pertobatan. Orang sakit yang sadar dan ngaku dirinya sakit, maka dia akan berobat. Tapi orang sakit yang gak sadar dirinya sakit dan gak ngaku dirinya sakit, dia gak akan berobat. Jadi Anda mau sampaikan Quran kayak gimana pun, orang yang gak ngerasa bermasalah lagi, gak ngerasa lagi bermasalah Quran, dia akan nganggap, ya udah, kajian doang ini mah. Tapi dia ngerasa problem, there is something wrong, ada yang salah di Quran, interaksi dia sama Quran, maka dia akan nyari obat. Dan moga-moga ada keresahan itu. Orang yang ngerasa dirinya belum baik, maka dia sebenarnya orang baik. Atau bahasa lainnya, orang yang ngerasa salah itu soleh. Orang yang ngerasa soleh itu salah. Jadi guys, kalau antum mau belajar, pastikan antum dalam kondisi sedang merasa butuh pelajaran. Oke?
Ada orang, tapi banyak gak orang di luar sana yang sama Al-Quran biasa aja. Baca ya baca, ngafal ya ngafal, tapi akhlaknya nggak kayak Quran. Bahkan kemarin sampai nggak ada beritanya. Pengajar Quran ini oknum ya. Pengajar Quran di pesantren mana, dia mencabuli belasan santriwati. Ana pun beberapa bulan yang lalu nanganin itu pengajar Quran. Dia bukan apa lagi, bukan mencabuli, tapi apa, mensodomi santrinya. Ana nanganin itu kemarin. Pengajar Quran. Pertanyaannya adalah Qurannya kemana itu? Nah, inilah teman-teman. Awalnya itu semua karena dia tidak memahami apa yang dibaca. Tidak memahami kenapa? Karena tidak tahu, bisa jadi kenapa yang dibaca. Tidak tahu kenapa? Karena tidak mau tahu dengan yang dibaca. Kenapa tidak mau tahu dengan yang dibaca? Karena dia nggak ngerasa penting dengan itu. Kenapa nggak merasa penting? Nah inilah yang membuat baca Quran itu nggak sampai ke hati. Faktor-faktor ini yang mau kita bahas. Ini pesan cinta. Al-Quran itu pesan cinta dari Allah. Nah sekarang kalau antum semua dapat pesan cinta, kapan momen antum dapat pesan cinta rasanya B aja? Jawab. Kapan momen antum dapat pesan cinta? Ya anggaplah itu dapat surat cinta. Bayangin, walaupun gak pernah. Kapan momen? Atau kenapa kok bisa dikasih pesan cinta rasanya biasa aja? Kira-kira kenapa? Yang jawabannya benar, boleh live Zoom duluan. Kalau nggak cinta gue, apalagi? Dia nggak cinta sama yang dikirimin, sama yang ngirim surat. Ya nggak ada rasanya lah ya. Betul, semua jawabannya. Jangan japri di komen utama aja. Minimal ada beberapa faktor, guys. Ada beberapa alasan kenapa kita dikirimin pesan cinta, rasanya B aja. Satu ini. Dia nggak tahu siapa yang ngirim dan kenapa orang itu ngirim. Tiba-tiba dapat pesan cinta, surat cinta gitu ya, sama orang nggak dikenal atau kita nggak begitu deket sama dia, kan B aja rasanya. Terus iyuh banget sih, tiba-tiba ngirim cinta-cintaan lagi, malah iyuh jadinya kan. Iyuhnya bukan pakai H, pakainya H. Iyuh. Yang kedua, emang gak ada rasa sama yang ngirim. Jadi dikirimin ya B aja. Betul nggak? Apaan sih? Apalagi itu ketika dikirimin surat cinta, tapi kita nggak ada rasa sama dia. Friendzone aja lah kita. Yang ketiga, ada cinta yang lain. Ini juga faktor yang bikin dikirimin pesan cinta, rasanya B aja. Kenapa? Karena cintanya sudah berlabuh kepada yang lain. Sama jadi dikirimin surat cinta sama yang ini, biasa aja. Betul apa enggak? Apalagi faktornya? Nggak dibaca suratnya. Sampai amplopnya mah sampai di meja ditaruh, nggak dibaca. Gimana tahu isi pesan cintanya? Nggak dibaca. Dan yang terakhir, dia yang baca sih, tapi dia nggak paham isi suratnya itu. Ini kok pakai tulisan Cina sih? Pesan cinta buat Anda, surat cinta buat Anda, dikirimin tapi pakai
bahasa Cina. Ini apaan? Andai pun dia bisa baca ya, dia bisa nggak memahami. Bahkan lebih jauh adalah dia nggak tahu kenapa tujuan ini dikirim. Tujuan suratnya, tujuan pesan ini apa sih maksudnya? Dan terakhir, ada sih tulisan kita kenalin, kita bisa baca, tapi bacanya sekenanya udah. Sambil minum, sambil ngopi, sambil main PS. Ini loh guys, yang membuat pesan cinta Allah, yaitu Al-Quran. Gak ada rasanya kita baca. Kita nggak tahu bahwa siapa yang ngirim pesan cinta itu. Tahu saya mas, Allah mas. Iya, sekedar sampai situ. Tapi kita tidak mengenal Allah itu siapa. Beda, dikirimin surat sama orang terdekat, sama orang yang pinggir jalan lewat, kan rasanya beda. Walaupun pesannya sama. Itu satu. Karena kita nggak kenal sama Allah Rabb kita. Dan kenapa Allah ngirimin pesan cinta ini? Itu yang membuat rasa itu nggak ada. Yang kedua, nggak ada rasa sama yang ngirim. Nggak ada rasa sama Allah. Kenapa? Mungkin karena ada cinta yang lain. Siapa? Dunia, harta, tepuk tangan, views, likes, komen, follower. Lebih mencintai itu sehingga dikirimin, dikomen sama dia lebih nikmat dibanding dikomen sama Allah. Ada lagi, kenapa kita nggak ada rasa baca Quran, nggak sampai ke hati? Emang nggak dibaca gimana? Ada di rumah, di rak buku ada Qurannya, tapi nggak dibaca. Oh, pertama kali beli handphone baru, downloadnya apa? Aplikasi Al-Quran, aplikasi tilawah. Keren ya. Niatnya adalah ini handphone baru ya Allah, saya akan pakai untuk kebaikan, saya baca Quran di sini. Yang sering dibuka apa? Mobile Legend. Gimana bro? Lagi dia baca Al-Quran, tapi dia nggak paham maksudnya apa dan tujuannya apa pesan itu, sehingga rasanya B aja. Ada lagi baca sekenang kalau bagus loh, memperbanyak baca tilawah di Ramadan ini keren banget. Pahalanya kan berlipat ya, keren banget. Tapi Anda mau nanya, dapat pahala udah otomatis dapat hidayah apa bro? Loh. Makanya kan Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahin ilmu, kasih pemahaman ya Allah. Rezekikan pemahaman. Itu dua hal berbeda. Anda bisa baca di surat Al-Baqarah 77. Ada orang-orang yang nggak baca dan nggak memahami. Dan itu langsung masuk kepada 3 kegelapan dan parah banget ya. Akhirnya dia bikin menduga-duga dan berangan-angan. Baca Al-Baqarah 77. Dan lucunya, kejadiannya baru muncul kemarin tuh. Tahu nggak? Anda nonton TikTok nggak tuh? Yang lagi FYP sekarang. Yang ini ada kakek-kakek atau ada Masjid Aulia namanya. Aulia ya kalau nggak salah ya. Di daerah mana gitu. Dia udah lebaran duluan loh. Dia udah lebaran duluan. Katanya apa? Saya udah telepon sama Allah. Keren. Itu dia mengada-ada dan menduga-duga. Kenapa? Karena nggak baca dan nggak memahami. Itu dalam Al-Qur'an 77. Someday lah kalau kita punya waktu lagi kita bahas ayat itu. Ada 3 level kegelapan dan ada 2 jalan cahaya. Itu penting banget. Sampai akhirnya Allah ancam tuh. Siapa yang nulis pakai tangannya sendiri, kemudian dia ngajarin pakai 3 ancaman, neraka wail, fawail, fawail, fawail. Ngeri, 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 ngeri.
Dan kalau udah kayak gitu biasanya batu. Diingetin nggak bisa dia, denial. Al-Baqarah 77 sampai 90. 80 ya, 80. 77, 8, 9, 80. Jangan sampai kayak kakek-kakek itu ya guys. Besti. Gara-gara apa? Nggak baca. Nggak memahami pesan cinta. Nah sekarang, Anda mau masuk lebih dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan coba masuk. Siapa yang ngirim? Kenapa dikirim? Kenapa ada cinta yang lain? 3 pertanyaan pertama itu kita akan bahas. Dan yang keempat, bahkan 1, 2, 3, 4. Pertanyaan-pertanyaan ini kita bahas. Dengan satu slide ini. Saya menyebutnya ini adalah game of life. Permainan kehidupan. Because you are created, not a creator. Kita ini cuma pemain yang diciptain, bukan pencipta. Oke, antum bayangin. Bumi yang di slide antum ini, warna biru ini adalah papan permainan. Papan permainan. Sedangkan, misalnya, Ana adalah pembuat permainan. Ana adalah pembuat permainan. Terus, handphone ini adalah pemainnya. Ini adalah pemainnya. Oke. Saya pembuat, ini pemain yang saya bikin. Itu papan permainan yang biru itu. Nah sekarang, saya ngomong sama dia nih, si dia. Nanti kamu main di papan permainan itu, waktunya cuma 5 menit. Selesai nggak selesai pulang. Oke. Nanti kamu begini di sana. Oke? Dan dia jawab apa? Oke. Ini saya lagi menggambarkan tentang apa? Alastu birabbikum? Apa aku ini Tuhanmu? Oh, kita sebelum diturunin itu ditanya, wow, alastu birabbikum? Dan dijawab, oke, iya. Qalu bala syahidina. Iya, engkau Tuhanku ya Allah. Berarti kita tanda tangan jadi siapa? Sign, kontrak sebagai apa? Hamba. Ya kan? Kalau kita tanda tangan kontrak di perusahaan jadi office boy, kerjaannya apa? Bersih-bersih. Tanda tangan jadi direktur, kerjaannya apa? Ya ngedirect. Jadi sesuai yang kita tanda tanganin ya. Kalau kita tanda tangan jadi hamba, berarti kita ngelakuin apa? Kerjaan-kerjaan kehambaan. Gitu kan? Nah terus. Dah bro, turun ke dunia, ke papan permainan. Dia turun nih. Teman-teman bayangin dia ada di satu titik di permainan biru itu, papan permainan biru itu. Dia bangun begini. Dan dia ngeliat kanan kiri. Pertanyaan saya. Bayangin antum semua jadi dia. Tiba-tiba bangkit di papan permainan, selingkuh kanan kiri. Ada pertanyaan apa di kepala dan di hati? Coba, ada pertanyaan apa? Ngelihat semua ini, harusnya ada pertanyaan apa? Harusnya ada pertanyaan apa? Ayo, kalau saya lebih suka nggak ngasih tahu. Saya ajak mikir aja bareng. Aku di mana? Betul. Gue di mana nih? Ini tujuan permainan ini apa sih? Gue harus ngapain di sini? Apalagi? Ini di mana? Tempatnya betul. Apalagi? Saya siapa? Goal permainan ini apa? Kan gitu kan? Semua itu dirangkum dengan 3 pertanyaan dasar kehidupan. Kita dari mana? Sedang apa? Mau kemana? 3 pertanyaan dasar kehidupan yang kalau antum nggak pernah mencari jawaban itu, kita akan tersesat, lost in life. Tapi nggak sadar sedang tersesat.
Maka coba di Ramadan sisa beberapa waktu hari ini, antum pakai me time. Rasulullah itu me time. Uzlah tahanus 3 tahun di Gua Hira. Ngapain? Nyari jawaban pertanyaan semua ini. Dari mana, sedang apa, mau kemana. Ada satu rukun ibadah haji yang nggak boleh ditinggal. Kalau itu yang lain bisa nih. Bukan bisa, maksudnya bisa ada pengganti dan lain-lain. Tapi kalau khusus yang itu, sakit juga antum harus ke situ. Tahu nggak, Pak? Salah satu rukun ibadah haji. Ngapain? Hah? Berdiam diri di mana? Arafah. Di Arafah kan? Berdiam diri, wukuf kan? Wukuf di Arafah. Coba lihat katanya, wukuf. Apa artinya wukuf? Wakof, wakof, wakof. Antum baca Quran ada wakofnya tuh. Apa artinya? Berhenti. Menjeda. Jangan lari mulu dengan ngejar dunia ini. Berhenti. Diem. Disuruh ngapain di situ? Sholat? Enggak. Disuruh ngaji? Enggak. Disuruh apa? Arafah. Apa Arafah artinya? Mengenal. Arafu. Mengenal diri. Jadi ibadah yang penting. Salah satu ibadah tertinggi adalah mengenal diri, guys. Makanya saya bilang, antum gak usah kayak aneh deh. Mesti ngelewatin panjang dulu bertahun-tahun, baru mengenal diri di ujung situ. Makanya dia bilang, antum ambil pelajaran ini. Masih pada keren semua, nih, muda semua. Dari sekarang kenal diri. Ajib. Oke? Nah, banyak orang mengabaikan itu. Sekarang, si orang tadi ya, si person tadi, yang bangun di papan permainan, dia mengabaikan 3 pertanyaan itu. Ah, bodo amat ah. Pusing-pusing mikirin dari mana, sedang apa, mau kemana. Lebih penting mikirin gimana punya rumah yang gede. Gimana punya mobil yang gede, bisa bagus. Gimana gue hidup enak di sini. Gitu. Akhirnya dia mengabaikan 3 pertanyaan itu. Dia langsung jalan tuh ke permukaan bumi ujung dunia sana. Ketika ngelihat apa? Ada yang lebih kaya di sana. Dia ikutin, jalan ke sana. Saya di sini cuma ngeliatin kan, sebagai yang menciptakan saya cuma ngeliatin kan. Ren, mau kemana sih? Tadi kamu bilang sebelum aku turunin bilangnya iya, 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 siap ngikutin aku. Lah, udah tak turunin di papan permainan, malah bikin permainannya sendiri nih, gimana ceritanya? Akhirnya dia jadilah orang yang kaya itu, anggaplah begitu. Tapi Ana mau nanya, coba ingat-ingat, kapan pencapaian hidup tertinggi antum? Finansial. Apakah saat antum mendapatkan itu, antum merasakan fulfillment, kepuasan batin yang luar biasa? Yes, this is life, gitu. Atau malah begini, kok kosong ya? Antum pengen yang lain. Antum merasakan emptiness, kekosongan. Iya kan? Begitu guys. Antum lari ke sana, ngabisin waktu 1 menit, tinggal 4 menit. Lari ke sana, ngabisin waktu 2 menit, tinggal 2 menit lagi. Begitu aja. Saking sayangnya Ana, yang bikin permainan apa si orang tadi gitu kan. Pas dia lagi mau jalan, waktu tinggal 1 menit, Ana turun. Lagi asik-asik jalan, kakinya dijegal. Ceger. Biar jatuh. Biar apa? Kalau udah jatuh biar apa? Biar nengok ke atas kan. Kenapa sih dijatuhin? Saya lagi asik-asik bisnis. Saya lagi asik-asik berkarir. Saya lagi asik-asik ngejar dunia. Kenapa dijatuhin? Saya salah apa? Saya kurang apa ya Allah? Tahu nggak kurang apa? Kurang ajar. Why me God? Why me? Kenapa saya ya Allah? Jawaban Allah apa? Why not? Why not? Kenapa enggak? Nah, kita baru diingat itu kan ketika dijatuhin. Ditinggal nikah sampai diincer langsung. Ingat Allah kan gitu.
kuliah lagi asik-asik bikin skripsi, tiba-tiba sama rektornya judul diganti, jeger habis tuh. Jadi gitu guys. So, ketika pertanyaannya gini, kenapa dia sangat mudah bergerak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana? Apa yang dia ikutin? Apa yang melandasi bergerak? Good, analisa yang keren, hawa nafsu. Pertanyaan adalah, kenapa hawa nafsunya sangat mudah diikutin, gak ada rem? Karena dia mengabaikan 3 pertanyaan tadi. Padahal kalau dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Dia mengenal Robnya, akan tahu inginnya, bukan inginnya. Maka dia akan hidup sesuai inginnya, bukan inginnya. Maka dia akan dapat semua janjinya, bukan janjinya. Dan semua janjinya, semua tuntunannya Allah, itu dirangkumkan semua lewat pesan cinta ini guys. Allah turunin ke kita, biar kita bisa tahu kita dari mana. Agar kita bisa tetap humble. Allah ngasih tahu kita harus ngapain di dunia ini, biar kita selamat. Dan Allah ngasih tahu kemana kita harus menuju, agar kita terfokus. Dan antum akan sampai kepada peak performance ketika menggunakan ini dengan baik. Gitu. Itulah jawaban-jawaban 4 pertanyaan di awal tadi. Allah ngirimin ini turun dari Baitul Makmur kepada makom tertentu. Kemudian diturunkan lagi dari langit dunia itu perlahan. Satu-satu ayatnya ke Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana hidup dengan Quran. Bukan sekedar banyakin baca Quran, tapi menghidupkan Quran. Jadi the living Quran. Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Maka Rasulullah akhirnya mengajarkan ke banyak orang. Ulama meneruskan, sampailah ke kita hari ini. Ada di rumah antum. That's Quran. Sebagai bentuk tanda cinta. Kalau Allah nggak cinta, udah biarin aja. Udah kamu jalan aja sesuai hawa nafsu. Hancur nih. Bumi bukan biru lagi, merah. Nanti Anda contohin. 1 ayat aja. Itu kalau diikutin luar biasa. Ditabrak, hancur luar biasa hidup. Oke? Bungkus guys. Sampai sini. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita udah menjawab pertanyaan. Siapa Allah? Kenapa Allah nurunin ngasih pesan cinta ini? Terus kenapa ada orang-orang yang tidak membacanya, tidak membukanya? Ingat-ingat pertanyaan ini, ya. Kenapa nggak ada rasa sama yang ngirim? Karena kita nggak kenal, ada yang kita cintai yang lain, dunia tadi. Kenapa nggak dibaca? Karena kita merasa nggak benar. Nah sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya. Ada orang-orang yang nggak paham isi dan tujuannya. Yuk kita bahas. Ana ambilin satu analogi atau kisah bagus dari buku ini. Ini ada bukunya lagi Anda pegang. Saran Anda beli, Anda nggak jual. Obat Rindu Al-Quran. Nih, di pojok tuh ada tuh. Obat Rindu Al-Quran. Amru Asyarqawi yang nulis. Ini keren. Nah sekarang gini. Beliau ngomong bahwa kita sama Al-Quran itu kayak 3 jenis musafir yang sedang melihat komet jatuh dari langit. Ada 3 jenis musafir yang ngelihat sama-sama lihat komet jatuh, tapi beda sikap. Orang pertama menganggap biasa aja. Lihat komet jatuh, oh ya udah, ini fenomena alam aja. Bintang jatuh udah ya.
Anggap biasa aja. Musafir kedua dan ketiga, dia ketika komet itu jatuh, dia langsung ngejar, terkagum, ngeliat itu, nyamperin itu. Tapi beda perlakuan. Orang yang kedua adalah ini. Dia ngambil itu, benda langit bercahaya itu jatuh. Dia lihat, terus foto selfie. Kemudian dia simpen batu itu, batu bercahaya itu. Tapi orang ketiga, musafir ketiga, ketika ngelihat komet benda angkasa bercahaya itu jatuh tuh, dia excited. Kemudian dia ambil batu itu, dia teliti, dia bolak-balik. Keren banget sih. Dia tahu bahwa ada rahasia alam semesta dari batu komet itu. Wah, ini ada rahasia alam semesta. Dan tiga-tiganya dalam kondisi gelap malam. Ya. Dalam kondisi gelap malam dia nggak tahu mau kemana. Dia lihat, dia puter-puter, dia teliti. Udah gitu dia gosok. Makin bercahaya itu. Komet itu, batu angkasa itu bercahaya. Kemudian dia pakai untuk dirinya. Dia jadiin perhiasan. Atau malah dia gosok ke badannya sehingga badannya bercahaya semua. Walaupun itu batu langit itu panas. Panas. Dia genggam nih panas. Jatuh dia ambil lagi. Jatuh dia ambil lagi. Dia bisa bertahan dengan panasnya batu itu karena apa? Dia merasakan ada puncak spiritual yang dia rasakan ketika dia menggunakan batu itu. Dia bisa bertahan dengan panasnya itu. Sehingga dia bisa badannya tercahayai, orang-orang ikutan tercahayai, dan dia bisa ngelihat langsung cahaya dari batu itu. Trek kometnya itu berasal dari mana? Sumbernya dari mana? Akhirnya dia ikutin jalan itu dan dia menemukan jalan cahaya. Orang yang kedua, dia terkagum-kagum. Kok kamu bisa sih? Saya ikutan ya. Orang ketiga ini ngajakin, ayo bro, ini keren banget. Ini bukan sembarang batu. Sini jalan, ikutan. Yang kedua ini belum paham, tapi dia karena dia tahu tapi dia nggak tahu caranya, akhirnya dia ikutan. Dan dia tercahaya juga. Akhirnya dia menemukan peta perjalanannya sampai ke sumber cahaya itu. Itulah Al-Quran. Komet itu adalah benda langit. Al-Quran itu adalah benda langit bercahaya yang Allah turunin ke kita semua untuk jadi penerang cahaya di hidup ini. Gak ngerti cara berpikir, gak ngerti cara bersikap, gak ngerti cara memutuskan, gak ngerti cara hidup, gak ngerti cara berakhlak ke tetangga, gak ngerti bagaimana ngilangin nafsu, ngilangin ria, gak ngerti cara bagaimana bertuhan hanya kepada Allah. Quran itu turun mencahayai. Tapi orang pertama ada di antara kita yang ngelihat Al-Quran, oh ya udah, biasa aja. Ada orang kedua yang dia tahu ini luar biasa, ini dari Allah. Tapi sudah dia simpen, dia pasang quotes di Facebooknya, di IG-nya, di TikToknya, dan dia udah taruh aja mengabaikan Quran ini. Tapi dia tahu itu dari Allah. Tapi orang ketiga, dia takzim banget sama Quran karena ini kalimat robnya yang Allah turunin dari langit. Dia baca satu-satu kata-katanya. Dia berpikir, dia menggosok dengan hatinya, dia berpikir dengan hatinya. Kenapa ini? Maksudnya Allah apa? Jadi saya harus gimana? Oh ya Allah, ya Allah. Akhirnya dia tercahayai. Dan cahaya itu mewarnai lingkungannya. Orang-orang juga akhirnya dapat cahaya itu dari kebaikannya dia. Dan akhirnya bisa bareng-bareng jalan balik Allah. That's Quran.
Pertanyaannya, kita musafir yang pertama, kedua, ketiga guys. Kita yang mana? Antum ini orang pilihan. Antum semua 56 orang ini orang pilihan. Serius, bukan untuk gedein antum, bukan. Anda mau ngasih tahu hakikatnya begitu. Satu dunia ini ada berapa miliar orang? Dipilihnya sedikit, maaf. Ada yang Allah pilih lahir sebagai Islam. Udah memeluk agama Islam. Sedikit lagi, lebih sedikit lagi dari pilihan orang Islam itu adalah yang puasa Ramadan. Lebih sedikit lagi yang dikasih izin sama Allah bisa baca Quran. Lebih sedikit lagi yang diajarin sama Allah memahami Quran. Lebih sedikit lagi yang diizinin sama Allah dikasih tahu bagaimana cara jalan bersama Quran. Lebih sedikit lagi yang ikut Zoom Quranic Relationship hari ini. Yang diundang 100, yang hadir 56. 58. Antum orang pilihan guys. Saya kasih tahu ini adalah jalan. Oke. Bismillah. Maka teman-teman, ini kalimat ini ya. Al-Quran akan bersinar bagi setiap orang yang menggosoknya dengan hati, bersusah payah dengan jiwanya, kemudian dia berakhlak dengannya. Yuk, balik lagi ke Quran. Mulai hari ini bukan sekedar dibaca, tapi gosok dengan hati. Bersusah payah memahaminya. Setelah dikasih pemahaman, berakhlaklah dengan Quran. Maka tadi, gak heran, banyak yang dapat testimoni, padahal baru 1 ayat, karena dia udah dapat jalan cahaya. Oke. Ini aneh, 2012. Masih jadi tukang gorengan di pinggir jalan guys. Buka ba'da asar, tutupnya jam 11 malam. Alhamdulillah, 3 bulan bangkrut. Kenapa bilang alhamdulillah? Karena kalau nggak dibikin bangkrut saat itu, hari ini kita nggak ketemu di sini. Dan kalau saat itu nggak dibikin bangkrut, dibikin gelap, Anda nggak bisa ngelihat komet Quran itu. Kalau lagi siang komet nggak kelihatan. Ya, kalau kondisi hidup lagi terang-terangnya, kita nggak bisa ngelihat. Quran itu penting. Pesannya Allah itu penting. Tapi dengan kegelapan, nah ini Masya Allah. Oke. Akhirnya Anda praktekin beberapa ayat saat itu. Ayat yang Anda praktekin selama 12 tahunan sampai sekarang lah kira-kira. Adalah apa? Satu aja yang Anda pegang dari dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ayat yang jadi gacoan Anda dari dulu sampai sekarang. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Makanya itu dimasukin ke film PPC. Yang belum nonton, sorry ya. Sorry ya. Gak nonton. Quranic Relationship wajib bikin nobar. Yuk, bareng-bareng. Iya dong, wajib nobar. Itu film Quran banget, serius. Quran banget. Bukan cinta-cintaan 2 orang itu. Quran banget. Tuh, gas tuh. Nah, masing-masing satu bioskop itu 150 orang, guys. Kalau di sini ada 50, bawa 3 orang aja udah bisa satu bioskop kita. Siap nggak? Tentuin, Mbak, ada lebaran yuk. Anak-anak ajak istri. Karena filmnya ini kisahnya dia.
Satu orang siap nggak bawa 3 temennya? Ya, YouTube nggak main YouTube mah. Lanjut ya. Akhirnya lahirlah film ini. Perjalanan pembuktian cinta. Dia filmnya Quran banget, tauhid banget. Ya, ayolah. Nanti Quranic relationship kita bikin. Oke. Eh, keputus. Sorry, sorry. Kepencet. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin tentang apa itu Quran. Kenapa sih harus Quran? Kenapa sih perubahan hidup kita harus basicnya Quran? Ada 7 guys. Ana nggak bisa jelasin semua di sini. Bahkan Ana untuk mentraining ini, Ana bikin namanya IMPQ. Exclusive Mentoring Powerful Quran. Programnya 7 hari, sehari seayat doang. Dibahas pagi-pagi, seharian dipraktekin di mentoring seharian. Sore tanya jawab, malam setoran tugas. 2 kali nggak setoran tugas dikeluarin dari grup. Karena kita bukan pengen cuman jadi ahlul workshop ya. Tapi ahlul Quran, praktek. Nah, ada 7. Anu baca aja ini. Tapi Ana akan ambil 1. Kenapa sih basic perubahan kita harus Quran? Ana ambil yang mana ya? Nomor 4. Dunia aja sama Al-Quran bisa dirubah. Apalagi cuma tukang gorengan tadi. Apalagi cuma antum. Bisa banget. Contoh. Madinah sebelum namanya Madinah. Namanya apa dulu? Madinah sebelum namanya Madinah. Namanya? Good. Yastrib. Yastrib tuh kota yang kayak gimana? Hancur. Judi di mana-mana. Perang saudara nggak habis-habis. Penyakit banyak banget di sana. SDM rendah. SDA nggak ada. Tertinggal. Dan lain-lain. Kota terpencil. Tuh Yastrib penggambaran gitu. Korupsi besar-besaran. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana dan menginstal apa? Yang diinstal sama Rasulullah? Al-Quran. Di lisannya, di hatinya, di cara berkehidupannya, di tata negaranya, pakai sistem Quran dan lain-lain. Apa yang kejadian? Yastrib berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Islam merangsak sepertiga dunia. Mimpin selama ratusan tahun. Ibu kotanya Madinah. Lihat, satu dunia aja bisa dirubah pakai Quran. Apalagi cuman jerawatmu yang nggak sembuh-sembuh, Mbak. Easy. Gampang. Lagi. Ada bahas nomor 2. Kurikulum terbaik, terlengkap, terberkas sepanjang zaman. Antum mau nyari ilmu apa? Semua ada. Baik yang ilmu orang zaman dulu, sekarang maupun yang masa depan. Anda contohin. Ambil contoh yang ini. Ini aja deh. Lihat. Al-Baqarah 259. Anda praktekin ayat ini. Anda praktekin ayat ini. Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Training PPA, pola pertolongan Allah. Itu per hari ini sudah lebih dari 3.000 batch. Selama 13 tahun di 3 negara dengan ratusan ribu alumni. Dan mengadakan rutin di tiap kotanya setiap minggunya. Praktekin cuma 1 ayat ini. Trainingnya 12 jam. Tapi orang yang ikutan, dia merasa kok cepet banget sih mas sudah beres. Padahal 12 jam ngomong. Itu dibilang masih kurang. Kenapa? Karena Anda mengambil pelajaran dari ayat ini.
Anda nggak akan baca panjang, Anda akan mau ngambil hikmahnya. Gini, intinya ini adalah kisah Nabi Uzair, Al-Baqarah 259 ini. Kisah Nabi Uzair. Yang beliau nanya di awal kalimatnya apa? Ana yuhyi hadhin ba'da mautiha. Allah gimana ngidupin yang udah mati ini? Gitu kan? Ini ada pertanyaan kurios. Jadi Nabi Uzair ini lagi ngapain? Bertanya-tanya. Terus antum melihat ending kalimatnya apa? Ending kalimatnya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya tahu banget, saya paham banget bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Anda mau nanya, coba pakai analisa Anda. Berarti terjadi perubahan apa ke apa? Awalnya nggak tahu, bertanya makanya dia. Di endingnya, saya paham banget. Berarti terjadi perubahan apa? Terjadi transformasi pemahaman. Betul kan? Terjadi transformasi pemahaman dari yang nggak tahu jadi tahu. Berarti ayat ini mengandung apa? Mengandung teknik cara mengajar yang baik dan benar. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah ngajarinnya. Nabi Uzair ini dia nanya begitu dan apa dijawab sama Allah? Aku ngidupin yang udah mati ini begini begini begini. Begitu nggak? Enggak, itu namanya telling. Tapi Allah nggak pakai telling, don't tell, just show. Nggak usah banyak ngasih tahu, showing aja, tunjukin aja. Langsung sama Allah diapain? Dimatiin dan dihidupin lagi setelah 100 tahun. Habis itu ditanya-tanya, kamu udah berapa lama di sini? Ayatnya begitu. Yang ketiga, disuruh ngeliat makanannya. Ada yang sadar sesuatu? Ini bro. Dalam dunia mengajar ada yang namanya cara mengajar auditory, visual, kinesthetic. Satu lagi reading, part disingkatnya. Itu gini, kinesthetic itu merasakan, visual itu melihat, auditory itu belajar lewat pendengaran. Ada orang-orang yang bisa belajar dengan cara mendengar, ada. Ada orang yang baru bisa ngeh ketika ngelihat, baru bisa. Ada orang yang baru ngeh ketika dia merasakan. Dan ini penemunya ini Neil Fleming. Neil Fleming ini nemuin di 1998. Dia lagi penelitian tuh 1992. Tapi baru jadi buku dan di sosialisasi itu 1998. Penemunya di itu. Learning style, FAR. V-nya itu adalah visual. A-nya itu auditory. R-nya itu reading. K-nya itu kinesthetic. Coba antum lihat. Apa hubungannya sama ayat tadi? Ya inilah. Apa dijawab sama Allah? Aku ngidupin begini bla bla bla. Enggak. Langsung disuruh ngerasain kan? Aku matikan selama 100 tahun. Terus dihidupin lagi. Dia ngerasain. Kinestetik bro. Terus udah hidup dia apain? Ditanya-tanya, kamu udah berapa lama di sini? Saya kayaknya baru setengah hari atau sehari deh. Enggak, kamu udah 100 tahun. Auditori. Masih nggak percaya. Akhirnya apa? Tuh lihat makananmu sekarang. Yang belum berubah. Tapi kamu lihat sekarang keledaimu udah jadi tulang belulang. Visual bro. Orang yang cerdas dia tahu. Itu udah jadi Nobel buku yang tadi VR gitu, FARC gitu. Reading kok nggak ada mas? Kita yang reading, baca Quran. Ilmu ini sudah ada. Allah kasih tahu di kisah itu 1600 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Baru ditemuin di 1998. Ayo coba. Jadi kalau mau tahu ilmu orang zaman dulu, hari ini dan ke depan, antum baca Quran. Makanya di rumah punya habit sama istri. Apa? Ba'da subuh insya Allah Anda baca sehari seayat. Dari Al-Fatihah terus lanjut Al-Baqarah terus gitu. Baca seayat diulang 3 kali, dibaca artinya, dibaca tafsirnya dari beberapa tafsir,
Habis itu dipikirin bareng, kita diskusi, ngobrol sama istri. Selesai, oh jadi apa? Hikmah kesimpulannya gini. Oh iya, Masya Allah ya. Oke, endingnya, jadi kita harus ngapain? Apa yang harus kita praktekin? Itu menghidupkan ayat, guys. Oh, antum bercahaya. Gak usah pakai filter, bercahaya. Gitu ya. Inilah dua slide ini menjawab kenapa kita harus ke Quran. Banyak orang baca Quran gak ada rasa, gak sampai ke hati. Karena dia berpikir ini kisah zaman dulu ini, udahlah. No. Ini Anda tunjukin. Nah sekarang pertanyaannya adalah, oke, Mas, sekarang saya paham. Terus gimana cara bacanya sekarang? Agar bisa sampai ke dalam hati. Ambillah hikmah dari setiap bacaan antum. Dan kunci untuk menggali kedalaman lautan Quran itu adalah ini. Dua kunci hikmah. Jadilah kita orang yang dikehendaki dapat hikmah sama Allah. Dan yang kedua, gunakan akal sehat untuk menyelam ke dalam lautan Quran. Jadilah orang yang dikehendaki, ada syarat-syarat dikehendaki. Menggunakan akal sehat, ada pun cara berpikirnya ada. Nah makanya itu Anda nggak bisa sampai di sini, itu di IMPQ. Sampai 3 level Anda bikin. Tapi yang minimal antum jadi paham. Oke. Nah, Anda kasih bocoran. Inilah bagaimana cara agar dikehendaki dan juga sedikit cara membacanya. Anda ambil dari buku Beginilah Harusnya Berinteraksi dengan Al-Quran, Yusuf Qaradawi. Ada 4 amal hati yang harus antum pegang kalau pengen bacanya dapat rasa, bukan hanya dapat rasa. Allah kasih hikmah, pemahaman, ilmu luar biasa. Yang pertama, pahami bahwa ini tuh kalam dari Allah, kalimatnya Allah yang ada di ketinggian tertentu, yang saking sayangnya Allah turunin kepada makhluknya untuk jadi tuntunan hidup agar selamat dianya. Allah mah nggak penting, kita baca nggak baca mah nggak penting juga, kita yang butuh. Maka prakteknya adalah sebelum baca Quran antum diem dulu. Praktek itu, sebelum baca Quran antum diem dulu. Terus ingat lagi, antum sadarin diri bahwa antum mau baca kalamnya Allah yang ini tinggi banget, ada di makom tertentu, yang diturunin karena dasar sayang Allah ke kita. Maka ketika antum buka Quran, udah getar duluan. Sebelum buka Quran udah getar duluan. Kita, yang pertama. Yang kedua, antum akan ngelihat mulai dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para alim ulama, terus sampai sekarang ya, tapi sampai alim ulama sekarang. Nah bahkan guru kita yang ngajarin kita Quran itu mulia banget. Milikilah ketakziman. Antum baca Quran jadi lebih berasa, bisa nangis. 3, menghadirkan hati saat bacanya, hadirkan hati dan meninggalkan bisikan. Sepenuh hati bacanya pelan, sambil di-feel. Meninggalkan bisikan maksudnya apa? Aduh buru-buru nih, aduh mau itu kompor belum dimatiin nih. Nah kayak gitu tuh ditinggalin. Nanti mesti punya waktu khusus untuk bisa feel sama Quran. Dan yang terakhir, pikirkan setiap kata dan kalimat di situ. Dzalika ayatuna. Antum akan nikmat banget, ketagihan, serius. Gitu ya guys. IMPQ itu ini, sorry, ini bukan iklan kawan-kawan. Tapi Anda menyampaikan, ada program mudah-mudahan ngebantu. Nanti tanggal 25 April, kalau mau ikutan Anda undang. Ngebahas sehari seayat. 7 hari, 7 ayat, 3 kali Zoom, 4 kali WhatsApp, diskusi langsung, dan mentoring nanti. Tuh. Nah ini kira-kira begini. Antum bisa dapat infonya di @ppa Institute Official atau ikutin aja link Instagram mana. Nanti Anda infokan nanti mungkin di situ.
Dah, itu terakhir dari Ana. Kalau pengen baca Qurannya Novil, masuk ke hati, bahkan bukan hanya masuk ke hati, keluar dari hati jadi akhlak gitu ya. Kalibrasikan dirimu dengan Quran, maka akan ajaib hidup. Insya Allah. Thank you, teman-teman. Silahkan kalau mau ikutan follow di sini. Mohon maaf lewat waktunya nih, kawan-kawan. Ustadz Azmi, Afan ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman semuanya apa yang telah disampaikan Ustadz Reza Randy mengenai tentang tips and trick bagaimana tilawah kita itu sampai ke hati kita. Setelah kita mendengarkan sesi 1 kemarin, kita mendapatkan ilmu yang juga gak kalah menarik, yang detail, yang pada hari ini kita sinkronisasikan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Reza Randy. Dan harapannya semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Reza Randy ini bisa kita terapkan, kita amalkan, dan juga kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan materi yang lebih detail lagi, sekaligus bisa mempraktekkan dari Al-Quran tersebut, silakan teman-teman untuk join di kelasnya Ustadz Reza Randy yang sudah disampaikan barusan. Baik kawan-kawan semuanya, ini izin Ustadz ada sesi tanya jawab, kira-kira mau dibatasi atau gimana Ustadz? Monggo. Ana ngikut aja. Baik, ini karena waktu kita sampai jam 10 Ustadz, jadi kita batasi saja mungkin ya, jam 10 selesai. Silakan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ataupun bisa melalui kolom chat. Oke, kawan-kawan ada? Kawan-kawan barangkali yang ingin bertanya secara langsung ke Ustadz Randy, disilakan untuk raise hand. Dan kalaupun sedang berhalangan, bisa kawan-kawan tanyakan melalui kolom chat. Oke, baik Ahmad Arif. Ya, tafadhol ah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz sudah memberikan izin kepada Ana. Namun sebelumnya Ana izin nih tidak mengaktifkan kamera gitu kan. Soalnya sedang di jalan gitu. Afwan. Tadi juga syukron kasih juga kepada Ustaz Reza Randy yang telah menyampaikan materinya sangat baik luar biasa. Mudah-mudahan berkah ilmunya itu tadi sampai ke kitanya. Amin ya Allah. Yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Ustaz Randy, begini Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana tips yang bisa kita semua terapin ketika kita membaca Al-Quran itu benar-benar kita itu bisa sampai meresapi bahkan sampai nangis rasanya gitu kan. Sekaligus juga karena kita sekali membacanya terus membuat kita itu ketagihan untuk membacanya. Itu bagaimana ya Ustaz? Soalnya karena belakangan ini juga kepengen rasanya itu apa dibilang ya? Rindunya itu membaca Al-Quran itu pengen setiap harinya. Dalam hati terniat gitu kan. Kadang habis sholat, ya Allah kenapa rasanya kok sulit kali ya untuk merasa dekat istiqomah dengan Al-Quran itu. Menyempatkan waktu, bukan mencari waktu yang luang, tapi menyempatkan waktu itu tadi kayaknya kok berat kali gitu. Dalam hati sudah ada, tapi mungkin secara praktek belum bisa diterapkan. Gitu Ustaz, itu bagaimana ya Ustaz untuk tips-tipsnya? Dikembalikan kepada Ustaz Azmi. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ahmad Arif ya, setelah bertanya gitu ya, mengenai tips and tricks Ustaz.
agar Al-Quran itu bisa diresapi oleh hati kita dan juga kita bisa ketagihan gitu, Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk dijawab. Antum udah melewati satu step sebenarnya, Akhi Arif. Step pertama itu adalah adanya kerinduan, adanya keinginan. Ada orang-orang yang tidak dikasih itu. Dia ketika tidak dikasih itu, maka dia dipersilahkan sama Allah untuk mencari tentang kesadaran dan akhirnya menimbulkan kerinduan itu. Dan itu udah melewati step itu. Maka pesanannya, kalau ditelepon, diangkat. Kalau dia telepon, diangkat. Jangan di reject. Ketika ada panggilan, habis sholat, kau pengen ya baca Quran. Itu Allah yang lagi kangen sama antum. Langsung ambil Quran. We suffer more often in our imagination than our reality. Kita ini lebih menderita di pikiran dibanding kenyataan. Ketika ada panggilan, kerinduan sama Quran, ya di sholat, pengen deh, kan? Terus di pikiran kita dia udah mumet duluan. Aduh, nah, kan saya harus begini, saya kan harus begini, saya kan harus begini. Banyak hambatannya. Udah, pas dijalanin mah enteng aja. Langsung ada kerinduan, ambil Quran. Tet, Pak. Nah, ketika membukanya atau sebelum membukanya, maka tipsnya adalah satu, pahami bahwa Allah pengen ngomong sama kita semua. Yang kedua, bacalah dengan perlahan. Yang ketiga, cobalah cari tahu apa yang Allah pengen sampaikan lewat ayat itu. Insya Allah. Itu jadi modal bikin ketagihan nanti. Insya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Izin Ustaz untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Oke, pribadi ya. Oke, sebentar. Oke, aneh bacakan yang secara umum dulu deh. Bismillah, Ustadz Afwan, bolehkah Ustadz memberikan pesan atau nasihat untuk para penghafal Quran, terutama untuk diri saya sendiri, yang masih terfokus untuk menghafal saja, tapi belum memahami dan belum sampai titik mengamalkannya secara keseluruhan. Jazakallah khairan, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Masya Allah. Sekali lagi saya tuh bener deh. Jadi teman-teman tuh orang-orang pilihan. Pertanyaan itu kan muncul dari keresahan. Dan keresahannya adalah keresahan, saya udah nggak baca, saya udah ngafal, tapi belum masuk ke situ, gimana gitu. Maka bukan pesan ya, tapi saya mau nyampein aja bahwa apa rasanya kalau kita ngirim pesan cinta ke orang, sama dia dibaca berkali-kali pesan cintanya, sama dia disimpan dengan baik, sama dia bahkan dihafal sampai titik komanya, tapi tidak sedikit pun melangkah mendekat kayak ngirim surat. Itu Anda kira-kira rasanya gitu. Nih baca nih, aku mencintaimu, baca ya, sama orang itu dibaca, aku mencintaimu, aku mencintai, dihafal, aku mencintai, tapi selangkah pun bentuk cinta tidak dilakukan. Kita yang ngirim surat itu rasanya gimana tuh? Ya, pahala ketaatannya dapat, tetap ada kebaikan dari sana. Pahala ketaatan disuruh dipraktekin, disuruh baca, dia baca, dapat. Tapi akan jauh lebih luar biasa adalah ketika dia dikirimin surat, dia baca, dia pahami, dia hafalkan, kemudian dia melangkah mendekat dengan pesan cinta itu. Wah, disambut langsung. Come here, sini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini nak balik. Aku kangen sama kamu. Itu. Allah alam. So, Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Salamah. Dan kemudian saat mohon izin untuk membacakan lagi untuk pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya langsung sembari menunggu bisa di raise hand ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Mungkin bukan berangkat dari problematika, tapi kepo aja. Semoga bisa terjawab. Yang pertama Ustadz, bagaimana kisah awal Ustadz Randy berlari kepada Al-Quran setelah banyak kisah sebelum perubahan? Yang kedua, boleh tolong diinfo ma'had atau tempat daurah usia di atas 23 tahun untuk akhwat yang fokusnya akhlakul karimah dan living white Quran. Jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah baik. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah awalnya gimana? Yang kedua tempatnya kalau mau belajar living with Quran di mana? Gitu ya. Karena bukan anak pesantren, ya anak kota biasa. Ikut ngaji ya ngaji di sekolah, ngaji kampus gitu. Itu pun salah niat karena pengen dapat akhwat saat itu. Ngafal Quran Al-Baqarah saat itu masih kampus juga salah niat. Pengen show off, bisa baca panjang. Oh keren ya. Ternyata kesini-sini mereka pada bilang, gue tuh dulu kalau antum yang jadi imam sebel Ren, bacanya panjang lama. Jadi saya berangkat dari keeroran, kepalsuan, ketopengan itu semua. Tapi maha baik Allah ngasih kesemuanya jalan balik. Sampailah saya ketika tadi yang jadi tukang gorengan tadi, kemudian bangkrut, sampai 7 hari 6 malam gak berani keluar rumah, tertekan banget. Dan saat itu suara azan asar, kayak Allah lagi manggil sini Ren ke masjid. Akhirnya saya ke masjid. Disitulah saya, yang lain udah pulang, saya masih zikir. Dan singkat cerita akhirnya muncul pengakuan di sana. Ya Allah, hamba kayak orang gak berguna gini ya. Padahal hamba yakin kau nitipin potensi besar dalam diri hamba. Tapi hamba salah jalan, mengikut nafsu. Maka ya Allah mulai hari, jadikan hamba seperti apa yang kau mau. Dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau. Ya Allah, ya Allah bikinin tiap hari agendanya. Dan tolong tuntun saya di sana. Ini tangan saya, ini mulut saya, kaki saya, uang saya, waktu saya, hidup dan mati saya. Pakai ya Allah untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Hamba wakafkan diri hamba padamu. Sejak saat itu kehidupan tuh dituntun total sama Allah. Jadi perjalanan awal itu dimulai dari pengakuan guys. Makanya tadi slide awal saya nanya, ini bukan pertanyaan normatif jawabannya, tapi antum harus kenal posisi antum di mana sekarang. Aku aja sama Allah apa adanya. Nah, itu titik start awal. Akhirnya nanti Allah tuntun jalannya. Kemudian kalau pas Qurannya adalah saat COVID kemarin. Pas COVID kemarin, istri minta dibeliin tafsir Al-Azhar, ya datang. Nah, disitulah kita tadi sehari seayat tadi. Dan disitulah saya menemukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pegang kalimat ini. Semakin antum gunain akal sehat, hati nurani, ketika antum sedang membedah atau mendalami Quran,
antum semakin dewasa, semakin cerdas emosi, semakin berlimpah, semakin tough, semakin bercahaya pada itu. Al-Quran. Mulai aja dulu. Sehari sayat. Biar enak ada tandemnya. Pasangannya lah, suaminya atau istri. Makin cepat nikah. Enggak lah ya, sama temen lah, sama bestie juga bisa. Gitu. Itulah awal-awalnya makin warna, makin inilah ya. Saya juga baru mulai, belum jauh, baru mulai. Tapi baru beberapa ayat aja Allah kayaknya udah, saya ngerasa banyak banget yang dikasih sama Allah. Gitu. Dah itu awalnya. Nah kalau yang tadi di mana tempatnya, Anda nggak tahu sebenarnya justru tempat untuk bisa menginstal kayak gitu tuh di mana. Karena sekarang kalau tahfizul Quran kan banyak ya, itu bagus. Alhamdulillah dulu nggak, itu jarang dulu. Sekarang tempat ngafal Quran menjamur di mana. Makanya Ana bikin pribadi, namanya One Quran Institute. Tadinya kurikulumnya sama, karena dipegang juga sama orang yang dari tahfizul Quran, jadi targetnya 30 juz ngafal. Tapi kemarin Ana dan tim ubah kurikulumnya, jadi mungkinnya 15 juz saja. Sisa waktunya dipakai untuk memahami, meneliti, dan mempraktekkan Quran. Jadi the living Quran. Kan Rasulullah gitu kan, ketika ditanya, wahai Aisyah, akhlaknya Rasulullah tuh kayak gimana sih? Kamu baca Al-Quran? Iya, itulah akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah the living Quran, the real living Quran. Bukan artinya Rasulullah ngomongnya Quran mulu, dalil mulu, bukan. Tapi cara Rasulullah memutuskan itu ada basic Quran. Cara Rasulullah mandang orang, manggil orang, memperlakukan orang, jalanin bisnis, jalanin hidup di rumah, di kamar mandi, dimanapun, itu ada basic Qurannya. Nah, itulah impian saya sebenarnya. Mudah-mudahan sampai situ doain ya. Nah, ini ada santri Oki itu. Ada santri-santri Oki di kolom chat. Nah, itulah kita sedang meng-create ke sana. Jadi ketika ditanya, kok kamu apa namanya hari ini bagi-bagi makanan sih? Iya, saya lagi jalanin Al-Baqarah sekian. Kan gitu maksudnya tuh. Dia udah tahu basicnya. Kok hari ini kamu ngucapin salam ke banyak orang sih? Ya, saya lagi praktek Ali Imran sekian atau Anissa 2. Kayak gitu-gitu. Jadi dia tahu dengan sadar habitnya itu ada basicnya semua. Dari mulai bangun sampai tidur lagi. Allah alam bisawab. Kalau mau ikutan tuh ke Oki di Jatinangor, Bandung. One Quran Institute lagi dibuka pendaftarannya, gelombang 2 sekarang. Gitu. Insya Allah. Dan itu untuk seluruh usia, Ustaz? Maksudnya di atas usia 23 tahun bisa, Ustaz? Bisa sih. Itu kan rata-rata juga anak muda semua di situ. Justru Oke. yang udah selesai SMA, Mm, di taruh mahasiswa juga banyak di situ sih. Ada beberapa gitu. mm. Dan untuk masa pembelajarannya kalau boleh tahu berapa, Ustaz? Berapa lama? Itu dua tahun. Kita Oh, 2 tahun. targetnya 2 tahun. 2 tahun aja, jadi nggak lama-lama. Mm. Mungkin ada tambahan sedikit buat pengabdian di sana. Dan itu sementara masih free. Sementara masih free. Oke, full beasiswa bro, Ustaz ya? Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Cari aja infonya One Quran Institute. Siap, Ustaz. Dan itu untuk yang masih baru menghafal atau yang sudah pernah menghafal juga bisa, Ustaz? Artinya untuk memungkinkan hafalannya di sana bisa, Ustaz? Semuanya. Oke. Kita punya, kalau memungkinkan hafalan, kita ada guru bersanatnya langsung. Oh, Masya Allah. Gitu. Siap. Masya Allah. Siap, jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga terjawab ya kakak yang bertanya tadi. Dan satu pertanyaan lagi, mungkin untuk kawan-kawan sebelum waktu kita habis. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Mungkin tanya secara langsung aja. Ane hitung ya, sampai 5 detik. Ya, 1, 2, 3, 4,
5, Masya Allah. Oke, berarti udah nggak ada yang mau bertanya ya? Oh, lewat chat ternyata. Cara menyikapi dunia Ustadz agar juga tidak melupakan dunia. Nah itu bagaimana Ustadz kira-kira? Ya, cara menyikapi dunia agar juga tidak melupakan dunia. Jadikan dunia itu tangga, fasilitas buat sampai ke tujuan, yaitu Allah, akhirat. Jadi dunia itu di posisinya di situ, bukan dibalik. Kita jadiin Allah, jadiin akhirat, tangga menuju dapat dunia. Jangan dibalik, gitu ya. Tapi antum kerja, antum bisnis, kumpulin uang untuk apa? Gedein wakaf, gedein sedekah. Antum bikin bisnis untuk apa? Biar banyak orang nggak susah lagi mas, pusing mereka kasihan, nyari rezeki susah amat. Nih saya bikinin bisnis nih mas, biar mereka bisa tenang ibadahnya. Gitu. Antum kuliah, saya kuliah mas di sini buat apa? Saya mau cari bagaimana cara memahamkan orang yang mudah tentang Quran mas. Nah itu tuh. Jadi bukan hanya pengen dapat gelar, tapi antum pengen jadi solusi buat banyak orang. Rahmatan lil alam. Gitu guys. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Siap, jazakallah khairan Ustadz atas kesempatan dan juga atas waktunya untuk bersedia sharing kepada kami semua dan juga mentransfer ilmunya kepada kami semua. Oke, Ustadz, terakhir barangkali dari antum ada closing statement, Ustadz. Closing statementnya, antum semua yang hadir hari ini itu orang pilihan. Sekali lagi. Mungkin ini adalah pintu awal antum untuk mengenal lebih dalam Al-Quran. Selama ini udah bagus, dibaca, udah ngafal, udah semua gitu, bagus. Nah, ini bentuk cinta Allah kan, manggil kita semua biar jadi the living Quran itu. Gas lah, barakallah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Baik, kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi ya. Alhamdulillah sudah berakhir juga. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Randy gitu mengenai materi beliau dan juga tips and tricks bagaimana tilawah kita, bacaan Al-Quran kita itu benar-benar sampai ke hati kita sehingga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kawan-kawan semuanya, juga kemarin kita telah mendapatkan gitu ya materi juga yang luar biasa mengenai materi tentang Quran, uh, bukan Quran yang butuh waktu kita, tapi waktu kita lah yang butuh Al-Quran. Dan juga telah disempurnakan materi kemarin oleh Ustadz Randy pada hari ini. Semoga harapannya kawan-kawan semuanya, apa yang teman-teman dapat dalam webinar Healing White Quran ini benar-benar bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan semuanya. Dan tentunya salah satu cara untuk mengikat sebuah ilmu adalah dengan mencatatnya. Bagi teman-teman yang mencatatnya itu luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali kepada kawan-kawan semua karena teman-teman mendapat kesempatan kembali untuk dapat memurojaah ilmu yang telah didapat pada hari kemarin dan juga hari ini. Terakhir kawan-kawan semua, saya ingin meminta dan juga mengajak kepada kawan-kawan semua, yuk kita sama-sama mengabadikan momen kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan kawan-kawan untuk dapat dinyalakan kameranya. Oke, baik. Mohon izin, Ustadz. Kita foto bareng dulu, Ustadz. Siap. Baik, kawan-kawan. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, di sini ada 2 slide. Oke, slide kedua. Yuk, dibuka kameranya. Baik. Ya, kawan-kawan, siap ya. Jadi kalau misalkan saya bilang 1, 2, 3, maka jawabannya adalah sate. Siap ya? 1, 2, 3. Sate. Oke, lagi kawan-kawan semuanya, slide 2. Sorry, ternyata ke unmute ya. Sekarang boleh kawan-kawan gaya bebas. 1, 2, 3, sate.
Oke, slide 2 ganti. Oke, 1, 2, 3, sate. Ya, oke. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah hadir di webinar Healing White Quran pada pagi hari ini dan juga hari kemarin. Jazakallah khairan kasiran juga kepada Ustadz Reza Rendi yang sudah membersamai kita di hari ini. Mohon berkenan Ustadz untuk meninggalkan Zoom karena insya Allah akan kami tutup Zoom ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz sudah membersamai dan juga mentransfer ilmu kepada kami semua. Baik kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Untuk itu mari saja langsung kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kemudian alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan semuanya. Dan jadikan grup WhatsApp ini menjadi grup ajang silaturahmi kita. Nantikan webinar-webinar berikutnya dari Quranic Relationship. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan dan juga program-program yang diadakan oleh Quranic Relationship. Barakallahu fikum. Sekian dari saya, Azmi Hanif. Mohon izin untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.